Oke, hari ini kita akan membahas tentang animasi. Kita akan membahas tentang animasi di pertemuan ke-9. Ya, pertemuan 9, materi kita tentang animasi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya share screen dari saya? Kelihatan, Pak. Oke, kita akan membahas tentang animasi. Nah, di pertemuan kita sebelum UTS kemarin, kita membahas tentang desain grafis, ya, membahas tentang desain grafis yang software yang kita gunakan waktu itu adalah CorelDRAW. Dan untuk di pertemuan ke-9 ini, kita akan mulai lagi dengan konsep yang berbeda untuk materi kita. Kita akan buka dengan materi tentang animasi. Nah, untuk materi ini sebenarnya memang kita membutuhkan banyak praktek dalam pembuatan animasi. Nah, selayaknya sih sebenarnya kita baiknya kita di lab ya. Cuman memang terkendala sesuatu, kita untuk saat ini kita di Zoom aja. Dan sebelum saya membahas panjang tentang animasi, di kelas ini sudah ada pernah belajar tentang animasi? Ada nggak yang sudah pernah belajar tentang animasi sebelumnya? Ada nggak yang sudah pernah belajar tentang animasi sebelumnya? Belum, Pak. Pak. Ada, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Oke. Untuk itu, saya akan coba utarakan apa sih animasi itu, dan seperti apa sih animasi itu, dan sampai ke software apa saja yang bisa kita gunakan untuk kedepannya, untuk materi kita tentang animasi ini. Dan nanti akan saya jelaskan software yang kira-kira tepat untuk teman-teman semua, software yang cukup ringan dan bisa kalian pakai dan belajar dasar tentang animasi. Oke, sebelum lanjut, kita akan bahas tentang definisi animasi terlebih dahulu. Nah, seperti yang ada di slide yang saya share ini, Ibis Fernandez dalam bukunya Macromedia Flash Animation itu mengatakan animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan secara terus-menerus. Jadi bisa kita katakan bahwa animasi ini adalah gambar yang bergerak, ya. Gambar yang bergerak ataupun objek yang bergerak. Nah, mungkin teman-teman sejak kecil ini sudah pada menonton film-film animasi, ya enggak? Betul enggak? Betul, Pak. Nah, sejak kecil kita mungkin sering nonton tentang animasi. Mungkin contoh yang bisa kita ambil saat ini, apa kira-kira contoh film animasi yang menarik? Upin Ipin, Pak. Nah, contoh yang film Upin Ipin ya, Upin Ipin. Mereka membuat animasi itu bukan dengan membutuhkan waktu yang sebentar, tapi mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk animasi Upin Ipin, kira-kira mereka tuh menggunakan animasi 3G ataupun Blender untuk animasi yang sempurna seperti itu. Kita melihat dari
film tersebut bukan dari orang asli yang berperan di film tersebut, melainkan adalah sebuah objek ataupun sebuah gambar yang digerakkan berulang-ulang kali. Sama seperti yang diutarakan oleh Ibis Fernandez ini di dalam bukunya Macromedia Flash Animation. Yaitu animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis atau untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan secara terus-menerus. Saya coba perlihatkan ya, contoh animasi. Sebentar. Oke, saya coba lihatkan. Nih, kelihatan nggak animasi yang ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, yang saya share ini animasi apa nih? Animasi apa yang tergambar nih? 2D aja, Pak. Orang jalan, Pak. Ya, orang jalan. Nah, ini adalah gambaran sebuah animasi yang sangat simpel, yang konsepnya adalah animasi 2 dimensi. Kalau yang Upin Ipin itu kan memang animasinya tingkat skalanya tingkat tinggi ya, bisa dibilang 3G map, 3G ya, ataupun 4G, 4 dimensi. Kalau yang saya tampilkan ini adalah konsepnya 2 dimensi. Nah, sama seperti yang Ibis katakan, Ibis Fernandez adalah sebuah objek yang bergerak terus-menerus. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita katakan sebuah animasi. Nah, coba lagi. Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan suatu yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Artinya, yang saya share tadi adalah awalnya adalah gambar objek ataupun objek yang saya buat sendiri, dan saya gerakkan dengan trik-trik tertentu sehingga gambar ataupun objek yang saya buat tadi sehingga dia bisa bergerak ya. Nah, selanjutnya secara garis besar animasi komputer itu dibagi menjadi 2 kategori ya. 2 kategori yaitu computer assisted animation ataupun yaitu animasi pada kategori ini biasanya menunjukkan pada sistem 2 dimensi sama seperti yang saya tampilkan tadi ya. Nah, kalau yang 3 dimensi, nah, 3 dimensi itu namanya adalah computer generated animation. Nah, untuk komputer kita sebutkan CGI ya. Untuk CGI ini animasi yang diperuntukkan untuk 3 dimensi dengan program 3G seperti 3G Max Studio, Maya atau CAD, Blender dan lain-lainnya. Nah, untuk saat ini kita untuk dasar animasi kita saya akan mengarahkan kepada teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa di sini untuk bagaimana kita membuat langkah awal ini. Kita akan membuat animasi yang sifatnya CEE, yaitu 2 dimensi. Ini yang kita akan bahas ya selanjutnya. Nah, adapun animasi yang software animasi yang akan kita pakai saat ini itu adalah animasi 2 dimensi yang software yang kita gunakan nanti adalah Macromedia Flash 8 ataupun Adobe Flash CS6. Nah, teman-teman atau adik-adik mahasiswa di sini ada yang sudah punya softwarenya atau belum? Atau ada yang sudah diinstal di komputer untuk softwarenya? Belum, Pak. Belum ya?
Nanti saya akan coba share ke grup ya, untuk nanti kalian install di laptop ataupun komputer kalian untuk softwarenya. Kalau misalkan komputernya ini sudah kelasnya sudah ya istilahnya komputer yang speknya tinggi, itu bisa nanti kalian gunakan softwarenya yaitu Adobe Flash CS6. Nah, softwarenya contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh dari software Adobe Flash CS6. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti yang saya gunakan hari ini, gunakan animasi tadi, itu menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya, jika misal komputer yang ataupun laptop yang kalian pakai itu speknya cukup rendah, itu untuk agar ringan nanti dalam pembuatan animasi bisa kalian pakai software Macromedia Flash Personal 8. Nah, bentuk dari softwarenya seperti ini. Ini kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, jadi nanti bentuk softwarenya kira-kira seperti ini. Untuk yang CS6, untuk yang Macromedia Flash 8. Untuk langkah-langkah dan pemakaiannya itu sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan nanti adalah fitur-fitur ataupun tools yang ada di dalam software tersebut. Adobe Flash CS6 maupun Macromedia Flash 8. Nah, untuk Macromedia Flash, animasi pada Macromedia Flash itu sama halnya dengan film secara fisik yang tersusun dari banyak frame dengan gambar-gambar penyusunan, memiliki gambar penyusunan. Frame yang mendefinisikan adanya perubahan pada objek tersebut dengan keyframe. Jadi nanti saya akan coba perlihatkan kalau misalkan oke deh yang pakai Personal 8 aja. Oke. Ini kalau saya akan perlihatkan Macromedia Flash ini kan terdiri dari beberapa frame ya. Yang dikatakan frame itu yang mana? Nah, ini yang dikatakan dengan frame. Frame. Nah, di sini nanti adalah tempat ataupun alur jalannya animasi yang kita buat. Nah, dia nanti berada di frame ini untuk jalannya sebuah animasi. Nah, untuk layer itu adalah lapisan dari objek yang kita buat. Sehingga nanti objek yang kita buat ini berdasarkan layer yang kita buat. Bisa saja satu layer ini memiliki banyak animasi. Tapi animasinya itu berurutan berdasarkan dari frame yang kita tentukan. Nah, di bagian ini adalah bagian dokumen kerja kita. Tempat kita menggambar apapun, objek apapun. Nah, terus di bagian ini adalah tools. Nah, tools itu sama halnya dengan yang telah kita bahas, yaitu tentang software CorelDRAW ya, di desain grafis kemarin. Nah, ini untuk Flash ini memiliki juga tools yang di mana nanti tools ini kita gunakan sebagai alat untuk mulai dari membuat objek, memberi warna dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum Pak, dikit lagi Pak. Gimana? Ya Pak, paham Pak. Lanjut ya. Oke, cukup jelas tentang dasar konsep animasi dan software yang kita gunakan nanti.
Oh, sudah, Berarti nanti ada dua software yang kita gunakan. Boleh ya, dua software itu silakan kalian pilih, mulai dari Adobe Flash CS6 maupun Macromedia Flash 8. Silakan kalian pilih salah satunya saja, dan nanti secara konsep, cara pembuatannya sama, tetapi yang membedakan adalah tools dan komponen-komponen di dalam software tersebut. Oke, baik. Sudah jelas tentang software yang bisa kita gunakan? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode animasi dalam Macromedia, dalam Flash ya. Untuk konsep ataupun metode animasi dalam Flash itu ada 3. Yang pertama adalah frame by frame animation, ada twin animation, ada motion twin animation. Ya, ada motion twin animation, ada twin animation, ada frame by frame. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana cara pembuatan metode animasi frame by frame, twin animation, dan motion twin animation. Nah, untuk frame by frame animation itu adalah pembuatan animasi dengan cara melakukan perubahan objek pada setiap frame secara manual, sehingga itu nanti akan menghasilkan perubahan gambar yang teratur, dan metode ini biasanya digunakan untuk animasi dengan perubahan bentuk objek secara terus-menerus. Misalnya film kartun ya, film kartun dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan dengan konsep frame by frame. Jadi nanti akan menentukan adalah pergerakan objeknya adalah di bagian frame-nya yang saya perlihatkan tadi. Nah, yang kedua adalah pembuatan animasi twin animation. Untuk twin animation ini itu misalkan nanti akan saya praktekkan langsung, perlihatkan langsung ya. Ini pembuatan animasi dengan cara menentukan 2 poin keadaan objek awal dan objek akhir. Sedangkan Macromedia Flash membuat rangkaian gerakan di antaranya. Animasi yang dihasilkan menggunakan metode ini adalah gerakan yang halus, perubahan letak, ukuran, rotasi, bentuk maupun warna. Artinya misalkan kita akan membuatkan nanti contoh angka 1 ataupun gambar kotak, itu secara halus akan berubah bentuknya menjadi lingkaran. Nah, mungkin saya akan coba langsung praktekkan ya. Bisa langsung kita praktekkan ya. Baik, Pak. Nah, nanti ini materi kita ini akan saya rekam dan nanti akan saya upload di YouTube, dan silakan nanti kalian ikuti langkah-langkahnya, dan silakan kalian kerjakan tugas langkah-langkah yang sudah saya perlihatkan tadi. Silakan dikerjakan dan itu akan menjadi tugas kalian. Oke, mungkin bisa langsung saya coba praktekkan. Misalkan saya menggunakan, ini akan saya gunakan. Tengok ada mobil sebatang kan minyak tuh anjing. Siapa tuh? Kasih. Wedel. Oh, Fadil. Oke, bisa lanjut kita. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Tolong suara-suara tadi jangan diperdengarkan di sini ya. Oke, untuk konsep yang pertama adalah frame by frame. Frame by frame. Nah, saya akan coba perlihatkan
konsep seperti apa sih konsep frame by frame? Oke, seperti apa sih konsep frame by frame? Saya akan coba memperlihatkan hasil dari frame by frame. Oke, sebentar. Oke, contoh dari frame by frame. Misalkan seperti ini. Untuk menggunakan objek kotak, tinggal pilih rectangle tool di bagian ini. Dan saya akan coba gambar di sini. Gambar kotak. Nah, gambar kotak yang kecil saja seperti ini. Nah, untuk konsep frame by frame, saya akan coba perlihatkan. Nah, untuk kotak yang ini, saya akan buat dia objeknya bergerak mulai dari sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke atas lagi. Nah, nanti alurnya akan seperti ini ya. Dia ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Jadi nanti objek ini akan bergerak ya. Nah, konsepnya adalah kita akan menggunakan frame-frame yang ada di sini. Kita akan gunakan frame-frame yang ada di sini. Misalkan, nah di frame 1 gambar kotaknya, objek kotaknya ini letaknya di bagian ini. Nah, nanti kita tinggal tambah di bagian frame-frame yang ada di sini. Nah, contoh di frame yang kedua, ini kan frame yang kedua, frame yang pertama dan ini frame yang kedua. Kita tinggal klik kanan, insert keyframe, terus kita geser objeknya ke bawah, terus kita klik kanan lagi di frame yang ketiga, insert keyframe, kita letakkan objeknya lagi di bawah, kita klik kanan lagi di frame yang keempat, secara terus menerus kita rubah gerakan objeknya seperti ini. Terus di frame yang keenam kita bawa dia ke atas, frame yang ketujuh kita tambah lagi insert keyframe ke atas, klik kanan, terus ke atas, klik kanan, insert keyframe. Kita ke atas lagi, sampai di frame yang ke-10, kita bawa dia ke atas. Jadi nanti, kita coba lihat kembali ke frame yang pertama. Nanti kalau kita jalankan di bagian frame ini, dia akan seperti ini pergerakannya. Kelihatan? Ada pergerakan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau saya coba memperlihatkan movie-nya, yaitu dengan menekan Ctrl Enter pada keyboard, maka dia akan bergerak seperti ini. Ini hasil dari pergerakan animasi yang telah kita buat tadi, berdasarkan dengan metode penggunaan dari metodenya adalah frame by frame. Ini frame 1, 2, 3, 4 sampai frame 10. Ini namanya adalah konsep dari frame by frame. Objek pergerakannya akan seperti ini. Paham sampai di sini untuk ilustrasi pergerakannya dari metode animasi? Paham, Pak. Insyaallah, Pak. Paham, Pak. Oke, nanti silakan dipraktekkan di rumah ya. Ini adalah konsep frame by frame. Frame 1, 2, 3 sampai frame 10. Oke. Nah, untuk konsep yang atau metode yang kedua, akan perlihatkan kembali untuk metode yang kedua. Metode yang kedua kita akan menggunakan konsep metode yaitu namanya twin animation. Twin animation itu akan animasi yang dibuat nanti adalah animasi pergerakan secara halus dari perubahan objek. Misalkan objek pertama yang kita buat adalah objek kotak. Kita buat objek kotak di sini. Oke, sudah jadi objek kotaknya. Ya, ini misalkan objek kotak yang kita buat. Oke.
Nah, objek kotak ini akan kita rubah. Oke, saya letakkan di sini untuk pembandingnya nanti. Ini untuk yang oval. Nanti akan kita rubah menjadi objek lingkaran. Ya, objek lingkaran seperti ini. Dari kotak nanti akan menjadi objek lingkaran. Nah, mungkin langsung saja untuk kita praktekkan dari perubahan objek kotak ini menjadi objek lingkaran. Oke, bisa? Kita lanjut ya. Oke. Bagaimana cara dan langkah untuk pembuatan metode animasi twin animation? Kita coba buat kotak di sini. Kotak ini berada di frame yang berapa nih? Pertama, Pak. Pertama, Oke. Pak. Itu berada di frame yang pertama. Nanti kita akan membuat objek lingkaran. Nanti itu pada frame, misalkan kita letakkan di frame yang ke-20, nanti akan berjalan, objek kotak ini berjalan di frame yang ke-20. Oke, berjalan di frame yang ke-20. Kita langsung ke frame yang ke-20, klik kanan, insert keyframe. Oke, insert keyframe. Kita akan membutuhkan perubahan objek kotak menjadi objek lingkaran pada frame yang ke-20. Maka di frame yang ke-20 saat ini masih ada objek kotaknya. Ini kita tinggal hapus, tinggal kita delete, tekan delete pada keyboard, dan kita ambil oval tool, dan kita gambar oval di sini, gambar lingkaran. Nah, artinya di frame yang ke-20, kita sudah memiliki objek kotak. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan metode twin animation? Nah, kalau kita jalankan, dia akan seperti ini. Mulai dari frame 1 kita jalankan, langsung frame ke-20. Maka perubahannya akan seperti ini ya. Kira-kira perubahannya seperti ini kasar nggak? Kasar, Pak. Sangat kasar. Jadi kita coba akan membuat konsep pergerakan secara halus, perubahan dari objek kotak menjadi objek lingkaran. Kita simpel saja. Sebentar ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, nanti panggil rapat nih. Jadi, oke, coba kita lanjut saja ya. Kita sampaikan ke 3 konsep metode ini ya. Oke, kita langsung saja di antara frame 1 dan frame ke-19, kita klik saja sembarang di sini. Terus kita pilih di sini, di bagian ini, perlihatkan, saya perlihatkan di sini. Nah, di bagian ini ada twin. Ada twin, tulisannya ada none di situ. Kita tinggal pilih di sini, kita pilih yang shape. Pilih yang shape twin. Oke. Jadi lihat pergerakannya. Di sini kan warnanya hijau, berarti di sini sudah ada metode animasi yang masuk. Kita lihat dari frame yang pertama.
Ini kan kotak ya. Di frame yang pertama kotak ya. Iya, Pak. Di frame yang ke-20 adalah gambar lingkaran. Kalau kita gerakan dari frame yang pertama, kita gerakan ke 20, maka dia akan berubah seperti ini. Oke, saya kontrol enter. Nah, kira-kira ada pergerakan nggak? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Perubahan, Pak. Ya, dia akan bergerak merubah dari objek kotak menjadi objek lingkaran. Oke, kira-kira terbayang sudah metode animasi yang saya terangkan ini? Insya Allah terbayang, Pak. Terbayang, Pak. Nanti saya akan share softwarenya ke grup. Nanti silakan dipraktekkan dan ini nanti saya akan upload ya. Baik. Baik, Pak. Oke, Ya, Pak. untuk Videonya juga, Pak. Oke, untuk konsep yang ketiga adalah motion twin. Motion twin adalah perjalanan animasi berjalan. Misalkan di frame yang pertama, saya akan gambarkan sebuah lingkaran saja ya. Sebuah bola ataupun lingkaran. Ini konsep yang ketiga, motion twin ya. Konsep yang ketiga ini adalah pergerakan perjalanan. Ini adalah pergerakan awal animasi, pergerakan awal di objek lingkaran ini. Saya akan letakkan keyframe, insert keyframe di frame yang ke-20. Oke, setelah itu saya akan letakkan lagi insert keyframe di frame yang ke-40. Oke, insert keyframe. Nah, di frame yang pertama ini, di frame yang pertama saya akan klik kanan create motion twin. Oke, saya ulangi. Di frame yang pertama ini, sini bagian ini, saya akan klik kanan create motion twin. Terus selanjutnya di frame yang ke-20, saya klik frame 20, saya akan geserkan objeknya di bawah. Akan geserkan objeknya di sini dan saya insert keyframe lagi, create motion twin. Di frame yang ke-40, saya letakkan di sini objeknya. Nah, seperti apa animasi yang akan berubah mulai dari frame pertama, frame 20, dan frame 40 akan berjalan seperti ini. Oke, kalau kita kontrol enter, animasinya akan seperti ini. Kelihatan? Iya, baik, Pak. Oke, itu adalah segambaran dari beberapa konsep ataupun beberapa metode animasi yang akan kita olah ke depannya nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah, Pak. Paham. Oh, tidak, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Semangat ya, harus semangat untuk materi animasi ini karena saya paham untuk teman-teman mahasiswa kayaknya punya imajinasi atau insting pembuatan animasi yang baik ya. Oke, nanti video ini